Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Anyus Prime dengan tema menelisik kasus Habib Rizik. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui telepon di nomor 021 392 7456 dan saya sudah tersambung dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pak Solowan Sianturi. Selamat malam Pak Solowan. Selamat malam Mas Aryo. Pak Solowan, apakah sudah mendengar kabar besok kantor Bapak akan didatangi oleh GNPF MUI, Pak? Ya, ada tadi teman dari Polsek Gambir menginformasikan kemungkinan ada berita seperti ini. Jadi mereka menginformasikan informasi yang mereka dengar. Baik. Besok apakah akan ada rencana dari PN Jakarta Utara untuk bertemu langsung dengan perwakilan dari GNPF? Ya begini aja ya, kalau istilahnya kalau ada tamu datang, ya tentu kita kan sebagai tuan rumah akan kita lihat tamunya mau menyampaikan apa. Baik. Jadi seperti itu Mas Aryo. Baik, Jadi di sini saya sudah bersama Pak Ismar Syafruddin, tim advokasi GNPF MUI yang besok juga akan datang ke kantor Bapak. Pak Ismar, silakan diterangkan apa maksud dan tujuan kepada Pak Hasolowan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Hasolowan. Selamat malam kawan. Iya, insya Allah saya besok mungkin bersama teman-teman dari GNPF ingin bersilaturahmi dengan Bapak. Kami tujuannya intinya adalah hanya memberikan dukungan kepada majelis hakim untuk betul-betul dalam memutus ini sesuai dengan nurani, sesuai dengan undang-undang kehakiman. Beliau tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi intinya kita hanya minta keadilan gitu. Baik Pak, terima kasih. Hakim itu percaya akan memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara independen ya, tanpa akan menerima ataupun tanpa adanya intervensi, dan juga tidak akan menerima kalau ada pun tekanan-tekanan, karena hakim ini semua sudah menjadi hakim yang berintegritas dan independen. Nah, jadi percayakan saja kepada majelis, akan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan. Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Ismar? Saya hanya menyampaikan bahwa harapan kami semua dari GNPF itu saat ini adalah kami berharap sangat banyak di majelis hakim untuk bisa betul-betul independen. Karena harus kita pahami bahwa kasus ini memang dari awal itu sudah banyak yang sangat meragukan gitu. Mulai proses pelaporan, proses di penyidikan di polisi, terus sampai dengan cepatnya tanpa diproses sedemikian seperti yang biasa, terus tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan. Makanya dalam hal ini sisa satu tingkatan yang perlu kami menjadi harapan besar buat kami itu adalah pihak majelis hakim untuk betul-betul independen sebagaimana tugas dan kewajiban mereka. Jadi kami hanya ingin mensupport mereka bahwa jangan pernah takut untuk diintervensi oleh siapapun. Baik, Pak Solowan ada yang ingin disampaikan kembali? Saya kira itu tadi sudah disampaikan bahwa percaya saja bahwa majelis itu seperti yang diharapkan oleh Pak Saripudin akan bekerja secara independen, tidak akan ada intervensi, dan juga tidak akan terpengaruh dengan tekanan-tekanan siapapun. Oke, baik Pak Solowan, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami Pak di Anyus Prime. Selamat malam Pak Solowan. Ya. Selamat malam Mas Aryo. Dan kami juga sudah tersambung kembali dengan Pak Dio, pemirsa kita yang ingin ikut berpartisipasi dalam dialog malam hari ini. Selamat malam Pak Dio dari Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya cuma menyampaikan biar kedepannya ini udah damai lagi. Kepada semua warga, terutama DKI Jakarta, apa yang dilakukan para ulama selama ini udah terlihat terbukti kalau itu damai, nggak ada kerusuhan sama sekali. Saya dulu hidup di lingkungan non-muslim, jujur aja, saya sekolah aja di gereja, tapi tidak ada namanya kekacauan, ras suku atau gimana. Tapi karena satu hal yang itu ideologi, apalagi itu menyangkut Al-Quran, pedoman kita,
jadilah seperti ini gitu loh. Baik. Jadi saya minta Aha. jangan diperpanjang lagi. Apalagi yang dilakukan ini Mbak Ria ya dari Baik. Jari 98. Baik, terima Udahlah, kasih. jangan Pak diperpanjang Dio, kita tuh lagi. juga berharap Indonesia tetap aman, Indonesia tetap damai, tanpa ada perpecahan apapun. Terima kasih Pak Dio dari Bekasi, Jawa Barat, atas komentarnya. Baik, Mbak Ria, ada orang yang berpendapat Jari 98 ini kadang juga ikut mendompleng kasus ini supaya menjadi terekspos oleh media, karena sebelumnya tidak pernah terdengar. Benar demikian? Oh, enggak begitu. Tidak begitu. Jadi dalam hal ini, kami ini adalah pemerhati keadaan, situasi, dan kondisi negara ini. Pada saat kiranya urgent seperti ini, kami melihat sekiranya ada kegaduhan yang bisa menghancurkan NKRI kita, ya kami akan memberikan sumbangan seperti sumbangan dalam arti kami memberikan upaya seperti ini. Kami memohon berupa kepada masyarakat, tolong jangan melakukan kegaduhan lagi. Seperti itu. Pak Ismar, bukankah Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, penuh dengan kelembutan? Sangat betul itu. Bahwa selama ini kita tidak pernah melakukan hal-hal yang dicurigai sama mbaknya. Ya. Harusnya itu kalau mau objektif dalam hal ini, sumber kegaduhan ini yang kita cari. Tolong dipahami, Kapan Pak. ini terjadi kegaduhan? Kami tidak Ya kan? tidak Itu adalah bermaksud setelah untuk mencurigai. Setelah ada pernyataan penodaan yang dilakukan oleh seorang gubernur, baru umat Islam marah, dan itu diwajibkan oleh agama untuk marah. Tolong digarisbawahi, kami tidak mencurigai tindakan apapun. Dalam hal ini kami juga muslim, sama-sama muslim. Ya, tolong jangan dimarginalkan dalam hal ini. Tolong dipahami. Ya Pak ya. Tidak apakah lebih elegan seandainya apabila menyampaikan segala sesuatu dengan santun. Sudah terbukti kami itu hadir jutaan orang tidak melakukan satu hal. Bukan dengan Sungguh teman-teman yang dengan lain. santun kami Maksud lakukan. kami, Rizik Syihab ini dalam menyampaikan sesuatu Tolong jangan dengan terlalu santun. tendensius kalau Ya. bicara tentang kami Ya, sangat tidak. menghargai beliau. Karena kami juga menghargai beliau sebagai ulama. Sebagai seorang ulama itu jangan Ya, ini. Kalau karena- Anda umat muslim tidak seperti Baik, ini. kita berikan kesempatan dulu. Ya, silakan. Ya, baik. Menurut kami gini ya Pak ya, Mas Aryo. Sebagai ulama, seharusnya beliau adalah sosok sebagai panutan kita sebagai muslim. Seharusnya beliau menyampaikan segala sesuatu dengan santun, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami harapkan. Tidak dengan kata-kata yang melebihi etika dan kesantunan. Apakah tidak lebih baik kita concern kepada satu hal, seperti ada hadis Nabi, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Nah, di situ Nabi Muhammad lebih menghormati ibunya, dan kita coba tidak mencari di situ di mana kuburan daripada ibunya Nabi Muhammad, kuburan makomnya daripada ayahnya Nabi Muhammad. Kemudian kita cari, tidak menelikung hal ini, dan apabila kita dapat mungkin umat Islam bisa ke sana untuk berziarah. Baik. Kan lebih bagus itu, tidak bukan mencari kegaduhan Baik. dalam hal ini Pak itu. Ismar, silakan. Ya, baik. Aduh, itu hadis itu tidak ada mungkin hubungannya dengan persoalan Iya. itu. Kan maksudnya lebih apakah tidak lebih bagus concern Baik. ke sana, Pak? Kita Seperti gantian. itu. Pak Kita Ismar, gantian silakan. mungkin, Mbak. Iya. Ya, dalam hal ini mungkin beliau apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan aturan agama. Selama ini kita sangat santun kepada siapapun. Beliau itu juga dulu dari SD-nya itu dari sekolah non Muslim, dari Kristen. Terus dia juga tinggalnya sekarang kan kebanyakan non Muslim di samping. Dan beliau juga akur-akur aja. Beliau sangat menghargai. Baik, Iya. kita akan menerima lagi telepon dari pemirsa. Ada Pak Yusuf Abdurrahman dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Ya, halo. Halo Pak Yusuf, selamat malam. Silakan Pak. Maaf Pak, ya. Silakan singkat saja Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya mau menyampaikan Pak, sah aja kalau demo itu kan, kalau demo itu udah ada di undang-undang ya. Juga kayaknya pemerintah ini terlalu intervensi Pak kepada muslim. Karena setiap orang muslim kayaknya diselesaikan, apalagi sama Syahok. Benar, saya sangat prihatin sekali dengan Baik, intinya Anda menolak intervensi pemerintah dan biarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Abdurrahman, pemirsa kami langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Pak Ismar, singkat saja, sebagai kuasa hukum Habib Rizik, besok atau apakah sudah ada jaminan Habib Rizik minggu depan akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya? Oh, insya Allah. Kita kemarin juga kita kan sudah dari kuasa hukum itu sudah datang menyampaikan bahwa kita tidak bisa hadir, ya, dan menyampaikan bahwa kita atur waktu kapan lagi. Insya Allah kita akan hadir, dan itu beliau betul-betul menjamin bahwa
beliau akan kooperatif dan kita kan sudah perhatikan selama ini. Adapun masalah kasus yang beliau dipanggilkan untuk kasus ini, sebenarnya kami sebagai seorang advokat Pak itu sangat miris gitu loh. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan beliau kalau kita berbicara tentang hukum. Ya, adapun kalau memang maksudnya kayak Firsa apa segala itu harusnya ya dipanggil ke paling masalah Firsa ini dibuktikan dulu. Karena apa? Tidak ada betul-betul kaitannya dengan beliau, tidak ada dalam foto. Yang ada itu kan hanya masalah itu pun juga sangat meragukan. Baik, semuanya tentunya kita akan serahkan kepada hukum. Seperti apa hukum akan memutuskan, hukum yang independen, hukum yang bebas dari intervensi apapun. Baik Pak Ismar, terima kasih. Bari juga terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari Anies Prime untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi dan jangan lewatkan Polemik on TV saat lagi bersama Dia Tunggal SD dan juga Latif Siregar. Sampai jumpa.